Islam mengajarkan husnuzon kepada setiap orang, apalagi kepada orang yang berilmu. Bisa jadi apa yang dipersepsikan selama ini terhadap seseorang, hakikat bukanlah suatu hal yang terjadi sebenarnya. Meski secara dohir mungkin seseorang telah berbuat sesuatu yang tidak benar, tapi siapalah yang tahu isi hati seseorang dan maksud yang dituju. Karena itu, Islam menekankan agar berbaik sangka atau husnuzon kepada siapapun meskipun ternyata baik sangkanya keliru, daripada berburuk sangka atau suudzon meskipun ternyata buruk sangkanya benar. Bagaimanapun husnuzon itu lebih baik daripada suudzon. Meskipun husnuzon itu ternyata salah, tapi tetap mendapatkan kebaikan dan tentu ada pahalanya. Sedangkan suudzon itu tetap mendapatkan keburukan dan tentu dianggap berdosa, meskipun prasangka buruk itu benar. Dalam memahami sejarah, seseorang tidak bisa dihakimi dengan kacamata konteks saat ini. Sejarah itu ada masanya dan tentu konteks latar belakangnya. Tidak bisa menuding suatu kesalahan dilakukan di masa lalu, dengan perspektif atau ukuran kebenaran masa sekarang. Terkait dengan hal ini, banyak yang salah paham atau memang sengaja memandang sinis seorang tokoh ulama yang tempo hari pernah dekat dengan pemerintahan Hindia Belanda. Tidak lain adalah Habib Utsman bin Yahya, seorang mufti Betawi yang sempat juga mendapatkan penghargaan dari pemerintahan Hindia Belanda. Muncullah tuduhan-tuduhan tidak berdasar terkait beliau. Cibiran sebagai antek Belanda disematkan kepada beliau oleh orang-orang picik saat ini. Berbagai tuduhan yang menyudutkannya tidak pernah berhenti, apalagi ketika muncul satu pandangan atau gugatan tentang keabsahan nasab Ba'alawi sebagai bagian dari zuriyah Rasulullah SAW. Jika dipahami secara adil, maka perspektif negatif yang ditujukan kepada beliau tidaklah benar sama sekali. Beberapa tuduhan itu diantaranya adalah sebab kedekatannya dengan Snoek Hurbrongje, secara khusus, dan kedekatannya secara umum kepada pemerintahan Hindia Belanda, hingga pernah menjabat sebagai penasehat resmi dan seorang mufti. Memang fakta, bahwa ada interaksi Habib Utsman dengan Snoek Hurbrongje. Tetapi, pada hakikat, kedekatan itu tidak lain adalah bahwa Snoek adalah orang yang pertama kali menghubungi Habib Utsman bin Yahya ketika ia datang ke Hindia Belanda pada tahun 1889. Ketika itu Snoek meminta bantuan kepada Habib Utsman bin Yahya dalam melakukan penelitiannya. Beliau diminta untuk membantunya dalam meneliti tentang Islam yang berkembang di Nusantara dan juga diminta untuk memberikan informasi tentang keadaan masyarakat Islam. Jika dilihat secara adil, saat itu Habib Utsman bin Yahya membantu Snoek melakukan penelitian dalam kapasitas beliau sebagai seorang ulama. Beliau memberi kabar kepada Snoek tentang masyarakat Islam yang masih awam terkait akidah dan syariat. Selain itu juga diinformasikannya tentang kondisi peradilan agama pada saat itu yang sangat memprihatinkan, seperti para hakim agama yang tidak begitu menguasai ilmu syariat, bahkan perilaku tidak baik dari sekian para hakim untuk menguasai sekian persen harta warisan milik seseorang yang diputuskannya. Begitu juga tentang informasi lain yang diberikan oleh Habib Utsman bin Yahya kepada Snoek ketika terjadi perselisihan dua masjid di Palembang. Dengan melihat data tersebut, maka bisa diketahui bahwa Utsman bin Yahya memberikan informasi kepada Snoek tentang keadaan umat Islam saat itu dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama. Bagi beliau, memberikan pengajaran yang baik dan melindungi keyakinan umat Islam dari berbagai penyimpangan yang terjadi dalam agama merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Sikap tegas Habib Utsman terus melekat dan Snoek telah meninggalkan Hindia Belanda pada tahun 1906. Jadi kedekatan Habib Utsman bin Yahya dengan pemerintah Belanda, dan begitu juga kedekatannya dengan Snoek bukan sebagai antek Belanda atau orang yang menjual Islam untuk kepentingan pribadi. Seorang ilmuwan Belanda, Karl A. Steenbring menolak tuduhan yang ditujukan kepada Habib Utsman bin Yahya tentang antek Belanda. Menurut Steenbring, informasi yang diberikan Habib Utsman kepada Snoek lebih bersifat keagamaan. Steenbring memandang bahwa orang seperti Habib Utsman bin Yahya adalah sosok ulama yang melihat bahwa ketika itu umat Islam di Indonesia banyak melakukan praktik penyimpangan dari ajaran Islam. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir seluruh karya Habib Utsman bin Yahya selalu mengkritik umat Islam saat itu yang tidak sesuai dengan syariat. Kedekatan beliau dengan Snoek tidak lain adalah karena prasangka baik beliau kepada seseorang yang sepertinya telah memeluk Islam, sebab melihat riwayat Snoek yang telah belajar Islam di Makkah selama 5 tahun. Karena itu, tidak salah jika beliau menganggapnya telah masuk Islam.
Memang benar terdapat fakta sejarah yang mencatat bahwa Habib Usman bin Yahya pernah diangkat menjadi penasehat pemerintah Belanda pada tahun 1891. Tetapi, jika dilihat secara mendalam, bahwa sebenarnya Habib Usman bin Yahya juga tidak pernah menampakkan sendiri tentang pengangkatannya tersebut. Bahkan bisa ditengarai dari seluruh tulisannya, beliau tidak pernah mencantumkan jabatan yang diembannya tersebut. Beliau lebih suka menyebut dirinya sebagai Al-Abd Az-Zalil, hamba yang hina. Dari sini kita bisa melihat dengan terbuka bahwa Habib Usman tidak pernah membanggakan dirinya sebagai penasehat yang diangkat oleh Belanda. Bahkan beliau tidak mengambil gaji yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepadanya. Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang wara, berhati-hati. Dan untuk kebutuhan hidupnya, beliau cukupkan mengambil dari hasil royalti penerbitan kitab-kitab beliau yang telah dicetak. Karena juga didukung bahwa beliau memiliki percetakan sendiri. Sebelumnya, Habib Usman bin Yahya melakukan perjalanan ke Timur Tengah selama 22 tahun untuk menuntut ilmu. Setelah beliau pulang ke Batavia, banyak masyarakat pada saat itu berharap dapat menimba ilmu darinya. Pada awalnya Habib Usman bin Yahya menolaknya, karena beliau merasa ilmunya masih sedikit. Tetapi karena saat itu tidak ada yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, maka Habib Usman akhirnya menerima kewajiban tersebut. Keterangan tersebut bisa dilihat di dalam kitabnya yang berjudul Sulul Zaman, yang belakangan disusun oleh anaknya, Habib Abdullah bin Usman. Beliau mengatakan, adapun aku ini sebetulnya bukan daripada ulama besar dan tidak ada banyak ilmu, hanya sedikit saja yang aku peroleh daripada guruku dan berkahnya mereka itu. Akan tetapi barang siapa yang berkehendak berkah itu guru-guruku, maka aku sampaikan hajatnya sebagaimana dapat aku itu. Maka datanglah oleh kamu kapan saja yang kamu kehendaki dan jangan sekali-kali memikirkan suatu apa-apa, karena aku akan mengajari karena Allah Ta'ala tiada berkehendak akan apa. Suatu saat Habib Usman bin Yahya pernah diminta oleh Syekh Abdul Ghani Bima, yang kala itu beliau sebagai mufti rujukan di Batavia, untuk menggantikan posisinya. Habib Usman menerima permohonan itu dan secara resmi diangkat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Habib Usman bin Yahya dikenal masyarakat sebagai seorang ulama yang sangat tegas dalam menegakkan hukum Islam. Sikapnya tegas anti terhadap segala macam bid'ah dan khurafat dalam kehidupan beragama. Bukti ketegasannya, beliau pernah menulis sebuah buku untuk membantah dan memberantas berbagai penyimpangan yang ada di tengah masyarakat Islam kala itu. Usaha beliau itu menunjukkan bahwa perhatiannya dalam menjaga keyakinan masyarakat adalah bukti dari keberadaannya sebagai ulama dan mufti. Dalam kitab Sulul Zaman diceritakan, bagaimana Habib Usman bersikap tegas terhadap seorang laki-laki dari bangsa Afrika bernama Marjas yang datang ke Batavia pada tahun 1886 untuk menjual jimat, memperlihatkan jodoh melalui urat tangannya dan menjampi orang yang sakit dengan menyembuhkan air. Kelakuan orang ini dianggap mengkhawatirkan bisa merusak akidah masyarakat Islam saat itu. Maka, Habib Usman bin Yahya menegur keras orang tersebut dan meminta pemerintah Hindia Belanda untuk mengembalikan orang tersebut ke tempatnya semula di Afrika. Dari sini bisa dilihat bahwa Habib Usman bin Yahya menggunakan pengaruhnya dan kedudukannya di dalam pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi akidah umat Islam dengan menjaga kebenaran dan kebaikan. Tetapi, perlu ditegaskan dalam hal ini, bahwa Habib Usman bin Yahya juga meminta kepada pemerintah Hindia Belanda agar tidak ikut campur, apalagi mengintervensi terhadap umat Islam dalam menjalankan ibadah dan ajaran syariat. Dalam memahami suatu konteks sosial pada masanya, kita harus menggunakan sudut pandang yang adil sejak dalam pikiran terlebih dahulu. Demikian pula dalam memahami kontroversi, Habib Usman bin Yahya, salah seorang ulama Nusantara keturunan Arab yang mempunyai kedekatan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa pada zaman itu tidaklah mudah mendapatkan izin dari pemerintahan Hindia Belanda untuk melakukan kegiatan keagamaan. Tetapi berkat dari jabatan beliau sebagai mufti, maka beliau berhasil mendapatkan izin dalam hal itu dan masyarakat dibebaskan dalam melakukan kegiatan agama. Jadi di balik jabatan yang diembannya itu, ada misi beliau dalam menjaga umat Islam agar tetap bisa menjalankan kegiatan keagamaan, meski di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Tidak mungkin kegiatan keagamaan bisa dilaksanakan dengan baik ketika nyawa seseorang terancam. Maka, bagaimanapun menjaga keberlangsungan hidup atau hifdzun nafas sangat ditekankan terlebih dahulu agar bisa menjaga agama atau hifdzuddin. Hal ini tentu sangat dipahami oleh Habib Usman bin Yahya.
Karena itu, kedekatannya dengan pemerintahan Hindia Belanda saat itu tidak lain adalah sebuah strategi dalam mewujudkan keberlangsungan kemaslahatan umat Islam, bukan untuk kepentingan pribadinya sama sekali. Jadi tuduhan sebagai antek Belanda yang ditujukan kepada beliau, dengan sudut pandang tersebut telah terpatahkan. Sebab, faktanya memang saat itu yang tengah berkuasa dan mempunyai otoritas dalam menentukan kebijakan, tidak lain adalah pemerintahan Hindia Belanda. Karena itu tidak bisa dipungkiri fakta sejarah ini, adalah suatu keniscayaan bagaimana masyarakat saat itu harus tunduk dengan kebijakannya. Lalu bagaimana kebijakan itu tidak merugikan umat Islam? Maka salah satunya adalah masuk di dalam sistemnya dan Habib Usman bin Yahya bisa dibilang telah berhasil melakukan hal itu, dengan bersedia diangkat sebagai seorang penasehat dan mufti resmi dari pemerintahan Hindia Belanda. Disinilah letak pemahaman Rasulullah yang dipakai, yakni Darul Mafasid Qadamun ala Jalbil Masalih, yakni bahwa mencegah terjadinya kerusakan harus didahulukan dari kecenderungan mengambil kemaslahatan. Dan pada akhirnya, ketika pemerintahan Hindia Belanda saat itu tidak melakukan tindakan represi terhadap umat Islam, maka kegiatan keagamaan pun dapat dilakukan dengan tanpa ada halangan.